Dan kemarin juga di KRL Mas, ini tanggapannya dan koordinasi dengan Kemenhub gimana? Dengan Menteri Perhubungan kita akan investigasi secara utuh ya agar tidak terjadi lagi kecelakaan transportasi kereta termasuk juga moda transportasi di laut. Saya sudah menyampaikan bahwa harus diinvestigasi secara penuh. Apakah itu masalah teknis, masalah keretanya, termasuk prasarana pendukungnya, relnya, termasuk juga untuk kapal. Apakah karena kondisinya memang tidak layak atau juga ada faktor fatigue, human error, dan lain sebagainya. Jadi itu semua terus diinvestigasi. Yang jelas kita akan terus lakukan langkah-langkah mitigasi. Tadi saya sudah sampaikan juga dalam forum sidang kabinet paripurna kepada Bapak Presiden, atensi untuk keselamatan para penumpang berbagai moda transportasi, sekali lagi darat, laut, udara maupun kereta api ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Jika masalahnya adalah karena kekurangan jumlah, maka kita harus menambah. Kalau usianya juga sudah tua, ya harus diremajakan. Maintenance-nya harus semakin baik, dan faktor human error juga harus semakin dikurangi. Ini yang harus jadi satu kesatuan sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalisir segala kerugian, apalagi korban jiwa. Temuannya sejauh ini bagaimana, Mas? Ya, terus dipelajari, terus investigasi. Nanti Kementerian Perhubungan yang bisa menjelaskan secara lebih detail. Tetapi ada elemen-elemen tadi. Jadi ada elemen teknisnya, ada elemen juga human error-nya. Saya sedikit tadi Pak Presiden udah kasih bilang Mas. Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya. Yang jelas prerogatif Presiden itu mutlak ya terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini juga lebih baik dibandingkan sebelumnya, 5,12%, dengan berbagai elemen yang perlu terus kita kawal. Tidak boleh kita berpuas diri. Kami juga di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan akan mengawal dari berbagai aspek pembangunan menuju atau untuk mencapai agenda-agenda prioritas beliau, termasuk swasembada pangan, energi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Artinya benar ada pernyataan yang mendengar secara jelas. Tadi ada pernyataan Pak Presiden menyebut tidak akan ada reshuffle. Bentuk apresiasi tadi ada pernyataan. Nanti tanyakan aja ke Presiden ya. Benar ya, Mas. Jayan Siwol, Mas. Itu seperti apa pembicaraannya? Apakah sudah? Ya, besok. Sekarang kita baru sampai pada yang 600 itu ya. 600 yang ditengarai penerima bansos ikut bermain judol. Itu yang 600 itu, yang 600 ribu itu. 228 ribu lebih sudah tidak menerima bansos lagi di triwulan ketiga ini. Sementara 300 lebih masih dalam proses pendalaman. Nah, Gus, itu tadi yang bansos-bansos yang ada di rekening dorman itu yang berarti kan tidak dipakai ya, Gus? Iya. Nah, itu tuh apakah ada rencana nanti akan dibalikin lagi ke negara gitu untuk nanti disalurkan? Sebenarnya ada aturan ya, kalau sampai ngendon ya, selama lebih dari 3 bulan lebih 15 hari itu akan tarik lagi. Berarti otomatis ya? Otomatis akan ditarik lagi. Karena memang tentu penerima bansos ini sesungguhnya mereka yang membutuhkan ya. Jadi kalau menerima ya mestinya langsung diambil. Apalagi peruntukannya juga sudah jelas. Ya, peruntukannya juga sudah jelas. Jadi insya Allah lah ini saya mohon doa restunya aja. Memang kita sedang menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data yang akurat sehingga bisa ke depan bansos benar-benar tepat sasaran. Berarti berapa lama setelah pembicaraan besok dengan Kepala PPATK untuk langsung mengeluarkan dana itu dari rekening dorman? Ya, besok saya masih akan koordinasi lagi lah dengan Himbara juga. Ya, nanti kita akan koordinasi, kita akan tindak lanjuti. Tunggu hasil besok aja ya kalau dengan PPATK. Sementara ini yang sudah kita terima adalah data balikan dari PPATK setelah ditabrakkan dengan 9 juta lebih pemain judal. Itu yang kita terima. Ya, terima kasih.
harga beras masih mahal walaupun sudah ada beras subsidi 1,3 juta ton itu. Apa namanya, disinyalir ada persoalan penyaluran beras subsidi yang belum optimal, itu seperti apa? Ya, kita percepat. Memang pertama kemarin bulan lalu baru bisa 1.000-2.000 ton ya. Sekarang sudah bisa 10.000 ton satu hari. Target kita 30.000 ton satu hari ya. Pak Zulhas, tadi apa benar Pak Presiden bilang kalau tidak akan ada reshuffle, Pak? Di akhir Tadi ya. Tadi gimana Pak? Oh, tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Dia ada partai Saya kan orang partai nggak enak. Ya tanya aja beliau. Ya. Tapi benar berarti ya Pak? Tapi benar ya Pak? Kan Pak Hasan ikut rapat tadi. Tapi Bapak mendengar juga ya Pak? Ya, kalau Anu tanya Pak Anu lah, tanya Pak. Nggak ragu, Pak. Terima kasih ya. Dan kemarin juga di KRL Mas, ini tanggapannya dan koordinasi dengan Kemenhub gimana? Dengan Menteri Perhubungan, Ya. kita akan investigasi secara utuh ya, agar ya tidak terjadi lagi kecelakaan transportasi kereta, termasuk juga moda transportasi di laut. Saya sudah menyampaikan bahwa harus diinvestigasi secara penuh. Apakah itu masalah teknis, masalah keretanya, termasuk prasarana pendukungnya, relnya, termasuk juga untuk kapal. Apakah karena kondisinya memang tidak layak, atau juga ada faktor fatigue, human error, dan lain sebagainya. Jadi itu semua terus diinvestigasi. Yang jelas kita akan terus lakukan langkah-langkah mitigasi. Tadi saya sudah sampaikan juga dalam forum sidang kabinet paripurna kepada Bapak Presiden, atensi untuk keselamatan para penumpang berbagai moda transportasi, sekali lagi darat, laut, udara maupun kereta api ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Jika masalahnya adalah karena kekurangan jumlah, maka kita harus menambah. Kalau usianya juga sudah tua, ya harus diremajakan. Maintenance-nya harus semakin baik, dan faktor human error juga harus semakin dikurangi. Ini yang harus jadi satu kesatuan, sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalisir segala kerugian, apalagi korban jiwa. Temuannya sejauh ini bagaimana Mas? Ya, terus dipelajari, terus investigasi. Nanti Kementerian Perhubungan yang bisa menjelaskan secara lebih detail. Tetapi ada elemen-elemen tadi. Jadi ada elemen teknisnya, ada elemen juga human error-nya. Saya sedikit tadi Pak Presiden udah kasih bilang Akhir Mas. Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya. Yang jelas prerogatif Presiden itu mutlak ya, terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini juga lebih baik dibandingkan sebelumnya, 5,12%, dengan berbagai elemen yang perlu terus kita kawal. Tidak boleh kita berpuas diri. Kami juga di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan akan mengawal dari berbagai aspek pembangunan menuju atau untuk mencapai agenda-agenda prioritas beliau, termasuk swasembada pangan, energi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Artinya benar ada pernyataan yang hadir secara jelas. Mas, tadi ada pernyataan Pak Presiden menyebut tidak akan ada reshuffle. bentuk apresiasi nanti Pak? Ada pernyataan? Nanti tanya lagi ke Presiden ya. Mas, Mas, Mas.